Halo guys, jumpa lagi di Sobat Donghua 97. Di kesempatan ini Ana akan melanjutkan cerita spoiler episode Battle Through the Heaven episode yang ke-156. Baik, jangan terlalu lama intro, yuk kita langsung ke inti pembahasannya. Di episode sebelumnya, setelah kemunculan tato klan Xiao di dahi Xiaoyan, San Suedo pun seketika menghentikan serangannya dan tampak menunjukkan ekspresi penuh rasa takut sembari berkata, "Bukankah seluruh anggota klan Xiao telah mati? Kenapa masih ada sekarang?" Shuner beserta rekannya pun seketika merasa heran dengan situasi yang terjadi. Suedo dalam hati bergumam, ternyata bocah ini adalah keturunan dari orang itu. Jika aku sampai membunuhnya, maka dia pasti akan langsung turun tangan. Setelah memikirkannya, Suedo lantas menarik pedang darah di tangannya sembari berkata, "Pergilah, anggap saja dirimu beruntung kali ini. Rute ke arah barat telah dipenuhi para jiwa tingkat tinggi sehingga kalian harus menghindari jalan tersebut untuk mencapai tempat yang kalian tuju." Setelah mendengarnya, Xiaoyan pun buru-buru mengucapkan terima kasih dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah kepergian Xiaoyan, Suedo lantas bergumam bahwa kali ini dia telah berhutang budi padanya. Setidaknya orang tua itu akan melepaskannya ketika mengunjungi makamnya di masa mendatang. Singkat cerita, kelompok Xiaoyan pun terus melanjutkan perjalanannya. Selama kurun waktu ini, Gu Hao benar-benar tidak habis fikri dengan kejadian sebelumnya. Pada awalnya, San Suedo sangat dipenuhi hasrat membunuh. Namun, mengapa tiba-tiba saja dia berubah menjadi kawan dalam sekejap mata? Xiaoyan pun mengatakan bahwa orang itu sepertinya mampu merasakan bahwa dia berasal dari klan Xiao. Kuqian pun membenarkan bahwa semakin tinggi kultivasi Xiaoyan, maka garis keturunan serta tato klan di dahinya akan semakin jelas. Mendengar hal itu, Shajan justru tampak terkejut terkait masalah tato yang baru saja mereka sebutkan. Kuqian pun perlahan mengangguk sembari bertanya kepada Xiaoyan apakah dia tidak tahu bahwa tato klan miliknya hanya bisa muncul sementara dan akan langsung menghilang. Itu semua dikarenakan garis keturunan darah klan Xiao telah lama menghilang. Meskipun begitu, hal ini jelas sama sekali tak akan membuat ahli seperti Suedo merasa takut. Alasan dia melepaskan mereka tentu karena Suedo mengetahui kekuatan semacam apa yang terhubung dengan tato klan milikmu di makam surgawi, yaitu berasal dari leluhur Xiao Xuan. Shuner pun merasa sangat heran mengingat Suedo hanyalah sisa-sisa tubuh jiwa. Lantas mengapa dia memiliki semangat juang yang sangat tinggi untuk mempertahankan energi kehidupannya? Mungkinkah leluhur Xiao Xuan juga menggunakan teknik semacam ini untuk bertahan hidup? Gu Qinyan pun tak bisa berkata lebih jauh lagi. Bagaimanapun seluruh misteri yang ada hanya bisa terpecahkan setelah mereka berhasil mencapai makam leluhur tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya mereka pun akhirnya berhasil memasuki area terdalam dari makam surgawi. Di tempat ini, mereka mampu merasakan keberadaan tubuh jiwa yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh jiwa tingkat 9 seakan-akan tak bernilai dan menjadi penjaga di tempat tersebut. Tentu saja kelompok Xiaoyan mencoba sebisa mungkin agar tidak terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Namun sayang sebuah hambatan tiba-tiba muncul di mana Hunya dan juga Hunli kembali datang untuk menyergap kelompok Xiaoyan. Hunya pun perlahan tertawa keras sembari berkata, "Kali ini kalian semualah yang akan menerima pembalasan dari kami." Setelah mengatakan itu, dua tetua berjubah hitam seketika muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Mereka berdua adalah tubuh jiwa di Rana Duseng Bintang 2 yang diutus oleh Aula Jiwa. Kemunculan dua tetua tersebut sontak membuat Gunhua dan yang lainnya terkejut bukan main. Dari mana para bajingan itu bisa menemukan tubuh jiwa di Rana Doseng dan mau bekerja sama dengan mereka? Gusen pun berkata jika dilihat dari penampilannya, kedua tubuh jiwa ini sepertinya adalah anggota klan Hun yang telah lama mati. Kukinan pun segera memerintahkan semua orang untuk pergi secepat mungkin ke arah yang berbeda. Meskipun itu hanyalah tubuh jiwa, tetapi ranah mereka berada di tingkat doseng yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Bahkan tak ada peluang serta harapan meski mereka melawan sekuat tenaga sekalipun. Sosok hitam yang dikenal sebagai Hundio pun perlahan tersenyum dingin sembari berkata, "Ternyata anggota klan Xiao masih belum punah sepenuhnya." Hunya pun membenarkan perkataan tersebut dan memberitahu bahwa bocah itu sangatlah merepotkan dan harus segera disingkirkan. Jika tidak, maka klan Xiao yang telah lama hancur akan bangkit kembali ke masa kejayaannya. Mendengar hal itu, Hundio pun tampak takjub dengan kemampuan Xiaoyan. Mampu mengandalkan kemampuan sendiri untuk mencapai tingkatan seperti itu tanpa bantuan garis darah, bocah ini benar-benar memang harus segera dilenyapkan. Begitu Hundio melangkah, kelompok Soan pun seketika terkunci di bawah tekanan yang luar biasa. Seakan mereka terkurung dalam sebuah ruangan hampa. Ini merupakan sebuah teknik yang telah dikuasai para ahli di kelas Duseng. Meskipun begitu, Xiaoyan sama sekali tak menyerah. Dalam sekejap dia mengerahkan seluruh api surgawi di dalam tubuhnya dan mencoba untuk melepaskan diri dari pengekangan tersebut. Tidak hanya Xiaoyan,
Anggota klan Hun lainnya juga ikut bertindak hingga akhirnya garis-garis retakan mulai terbentuk sebelum akhirnya teknik penguji milik Hun Dio pun berhasil dipatahkan. Kedua tubuh jiwa klan Hun tersebut lantas berkata, kalian memang memiliki beberapa kemampuan. Namun sayang itu masih belum cukup untuk mengalahkan kami. Setelah mengatakannya, sebuah avatar hitam raksasa pun perlahan muncul dari ruang spasial. Dalam sekejap avatar raksasa tersebut seketika mengayunkan tinjunya ke arah kelompok Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Xiaoyan beserta anggotanya pun seketika panik. Xiaoyan langsung mengaktifkan teknik 3 perubahan api misterius bersamaan dengan teknik tapak surgawi. Tentu saja mereka tidak berjuang seorang diri. Shuner beserta anggota klan Gu lainnya juga ikut melepaskan teknik kelastian yang mereka miliki, yaitu sebuah teknik pamukas bernama teknik jari penghancur. Begitu ketiga serangan puncak ini saling bertabrakan, ledakan maha dahsyat pun seketika mengguncang seluruh area makam surgawi. Setelah pertukaran tersebut, Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar merasakan jarak kekuatan di antara mereka dan sangat kesulitan untuk mencari jalan keluar. Tepat ketika situasi semakin memburuk dan berada di luar kendali, dari belakang tiba-tiba saja San Suedo muncul dan bergabung dengan kelompok Xiaoyan. Tanpa basa-basi, dia pun segera mengayunkan pedang merah di tangannya dan menyerang avatar hitam di langit secara brutal. Namun sangat disayangkan kekuatannya yang baru mencapai ranah Banseng sama sekali tak cukup untuk melawan dua tubuh jiwa yang berada di ranah Doseng sejati bintang 2. Hingga akhirnya dia pun ikut terjebak dalam teknik pengunci Hun Diao. Sambil mengangkat tangannya, Hun Diao pun lantas berkata, hanya seorang Banseng biasa berani ikut campur dalam urusan kami. Tepat ketika kedua tubuh jiwa tersebut akan melepaskan serangan akhir untuk melenyapkan kelompok Xiaoyan, tubuh mereka pun seketika terpaku membeku diikuti dengan kemunculan suara menggelegar di langit yang mengatakan, tidak kusangka masih ada anggota klan Hun yang tersisa di dalam makam surgawi ini. Sekejur tubuh Hun Dio pun seketika gemetar hebat ketika mendengar suara tersebut. Rasa cemas serta ketakutan yang mendalam pun seketika melonjak di dalam hatinya. Bukankah suara ini berasal dari sosok paling ditakuti dalam klan kuno yaitu Xiao Xuan? Hun Diao dan rekannya pun mencoba tetap tenang. Mereka ingat bahwa jiwa Xiao Xuan telah disegel oleh makam surgawi dan hanya bisa keluar setiap 10 tahun sekali. Oleh sebab itu, mereka menyimpulkan bahwa yang muncul kali ini hanyalah sebuah bayangan yang diciptakan oleh Xiao Xuan. Pemikiran tersebut sontak membuat keberanian di hati mereka melonjak dan meremehkan keberadaan Xiao Xuan. Sang leluhur pun hanya tersenyum melihat tindakan tersebut. Xiao Xuan lantas memperingatkan bahwa seorang dosen bintang 2 seperti mereka sama sekali tak layak untuk berbicara seperti itu kepadanya. Dengan penuh ketenangan, Xiao Xuan pun lantas mengangkat tangannya dan sebuah tapak raksasa pun muncul dari celah spasial dan langsung menargetkan Hun Diao beserta rekannya. Begitu kekuatan Xiao Xuan dilepaskan, seluruh makam surgawi pun seketika berguncang hebat. Para tubuh jiwa yang tersebar tampak merasa ketakutan dan bertanya-tanya mengapa sosok leluhur itu tiba-tiba saja mengamuk. Menghadapi serangan luar biasa dari Xiao Xuan, leluhur klan Hun pun kembali merasakan takut di hati mereka dan berniat untuk membawa Hunnya dan juga Hun Li melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayang, kecepatan mereka masih belum cukup untuk menghindar dari amukan Xiao Xuan. Pada detik-detik terakhir mereka pun mengerahkan seluruh energi yang tersisa untuk memindahkan Hunnya dan juga Hun Li ke dalam celah spasial sebelum akhirnya tubuh mereka pun lenyap tak tersisa. Bekas ledakan yang dihasilkan akibat serangan tersebut tampak membentuk sebuah lubang besar yang tak berdasar. Semua orang yang menyaksikan pun hanya bisa terdiam ketika melihat secara langsung betapa dahsyatnya kekuatan Xiao Xuan. Meskipun pada saat ini dia hanyalah sebuah tubuh jiwa. Di lain sisi, Suedo tampak merasa puas ketika melihat Xiao Xuan melenyapkan dua elit Douseng dalam sekejap mata. Dia sangat bersyukur mampu mengenali Xiao Yan lebih awal. Jika tidak, kemungkinan besar saat ini dia akan berada di posisi yang sama dengan leluhur klan Hun tersebut. Sesaat kemudian, pandangan Xiao Xuan pun menyapu ke arah Qinyang dan yang lainnya sebelum akhirnya terhenti tepat di hadapan Xiaoyan. Kegembiraan pun melonjak di matanya. Setelah sekian lama, keturunan klan Xiao pun akhirnya muncul di hadapannya. 等人闪掠到萧炎身旁，望着突然停手的血道圣者，脸上满是疑惑。萧炎摇了摇头，我也不清楚。古清扬等人眉头微皱，这血道圣者虽只是一道能量体，但依旧残留生前的智慧和记忆，到底是